Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gadai. Apakah pengertian gadai atau arohan? Secara bahasa, arohan gadai artinya telah tetap, langgeng, penahanan. Sedangkan secara istilah, gadai adalah penyerahan suatu benda yang berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Hukum gadai. Hukum asal gadai adalah mubah atau diperbolehkan berdasarkan Quran dan hadis. Dalam Al-Quran disebutkan yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan atau borok yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Dasar gadai yang kedua adalah hadis An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudi ila ajlin warahanahu dir'an min hadid, yang artinya dari Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo atau kredit, dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi. Rukun gadai ada 5. Yang pertama adalah sihhat dan ijab dan qabul. Yang kedua al-aqidan atau dua orang yang melakukan akad gadai, yaitu pihak yang menggadaikan atau arohin, dan yang menerima gadai atau agunan atau al-murtahin. Yang ketiga al-ma'ud alaih, yang menjadi objek akad, yaitu orang yang digadaikan atau diagunkan, al-marhun, dan utang atau al-marhun bih. Selain ketiga ketentuan dasar tersebut, ada ketentuan tambahan yang disebut syarat, yaitu harus ada serah terima. Syarat gadai. Yang pertama, syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi, yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yakni balik, berakal, dan rus, atau memiliki kemampuan untuk mengatur. Syarat gadai yang kedua adalah syarat yang berhubungan dengan almarhun atau barang yang digadaikan. Ada 3 macam. Yang pertama, barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya. Yang kedua, barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikannya atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai. Yang ketiga, barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya. Karena gadai adalah transaksi atau harta, sehingga disyaratkan hal ini. Syarat gadai. Syarat gadai yang ketiga yang berhubungan dengan almarhun bih atau hutang adalah hutang yang wajib atau akhirnya menjadi wajib. Ketentuan umum dalam gadai. Dalam beberapa ketentuan umum dalam bermuamalah gadai setelah terjadinya serah terima barang gadai diantaranya. Yang pertama, barang yang dapat digadaikan. Barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik utang. Dengan demikian, barang yang tidak dapat diperjualbelikan karena tidak ada harganya atau haram untuk diperjualbelikan adalah tergolong barang yang tidak dapat digadaikan. Yang kedua, barang gadai adalah amanah. Barang gadai bukanlah sesuatu yang harus ada dalam hutang piutang.
Dia hanya diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya, jika pemilik uang khawatir uangnya tidak atau sulit untuk dikembalikan, jadi barang gadai itu hanya sebagai penegas dan menjamin bahwa peminjam akan mengembalikan uang yang akan dia pinjam. Karenanya, jika dia telah membayar utangnya, maka barang tersebut kembali ke tangannya. Yang ketiga, barang gadai dipegang oleh pemberi utang. Barang gadai tersebut berada di tangan pemberi utang selama masa perjanjian gadai tersebut, sebagaimana firman Allah yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berhutang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Pemanfaatan barang gadai. Pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, sebab sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak yang berutang sepenuhnya. Adapun pemberi hutang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai utang oleh pemilik barang. Namun di sana, dalam suatu keadaan tertentu yang membolehkan pemberi hutang memanfaatkan barang gadaian, yaitu bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diperah air susunya, maka boleh menggunakan dan memerah air susunya apabila ia memberikan nafkah untuk memelihara barang tersebut. Pemanfaatan barang gadai tersebut tentu sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan. Biaya perawatan barang gadai. Jika barang gadai butuh biaya perawatan, misalnya hewan perahan, hewan tunggangan, dan budak, sebagaimana dalam as-sunnah, maka menggunakan barang gadai tersebut. Yang pertama, jika dia dibiayai oleh pemiliknya, maka pemilik uang tetap tidak boleh. Yang kedua, jika dibiayai oleh pemilik uang, maka dia boleh menggunakan barang tersebut sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan, tidak boleh lebih. Pelunasan hutang dengan barang gadai. Apabila pelunasan hutang telah jatuh tempo, maka orang yang berutang berkewajiban melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakatinya dengan pemberi hutang. Bila telah lunas, maka barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, jika barang yang berutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka pemberi hutang berhak menjual barang gadaian itu untuk membayar pelunasan hutang tersebut. Apabila ternyata ada sisanya, maka sisanya tersebut menjadi hak pemilik barang gadai tersebut. Sebaliknya, jika barang tersebut belum dapat melunasi hutangnya, maka orang yang menggadaikan tersebut masih menanggung sisa hutangnya. Hikmah dari adanya gadai. Gadai disyariatkan untuk memelihara harta agar tidak hilang hak pemberi pinjaman. Apabila telah jatuh tempo, yang memberi pinjaman wajib membayar. Jika ia tidak bisa membayar, maka jika penggadai mengizinkan kepada yang mendapat pinjaman mendapat jaminan dalam menjualnya, ia menjualnya dan membayar hutangnya. Dan jika tidak, penguasa memaksanya membayar atau menjual barang yang digadaikan. Jika ia tidak melakukan, niscaya penguasa atau pemerintah menjual dan membayarkan utangnya. Gadai adalah amanah di tangan penerima gadai atau kreditor atau orang yang diberi amanah. Ia tidak bertanggung jawab kecuali ia melakukan tindakan melewati batas atau melakukan kelalaian. Demikianlah pelajaran tentang gadai pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.